Jadi sesi presentasi kali ini dibagi jadi 6 sesi: perkenalan, pre-departure, living cost, lifestyle, komunitas di Indonesia, serta nanti ada Q&A session. Dan setelah presentasi ini akan diadakan game quiz berhadiah, jadi jangan leave dulu sebelum kita benar-benar selesai. Oke, jadi lanjut ke... Oke, gue bakal jelasin barang-barang apa aja sih yang perlu kalian siapkan sebelum berangkat ke Shenzhen. Pertama, aplikasi. Aplikasi pertama yang kalian benar-benar butuh itu WeChat. Dan mungkin semester untuk anak-anak CUHK ya, terutama semester ini mungkin kan online. Dan komunikasi kita dari Indonesia ke China itu harus pakai WeChat. Jadi WeChat ini perlu banget di-download sekarang perlu banget di-download bahkan sebelum berangkat. Dan nantinya kalau udah di Cina bakal kepake banget karena WeChat tuh punya banyak fitur seperti WeChat Pay dan banyak mini programs. Lalu ada Alipay. Alipay ini buat cadangan aja. Dia cara kerjanya juga kayak WeChat Pay, tapi seandainya WeChat Pay kalian tidak berfungsi, jadi bisa pakai Alipay. Lalu ada juga aplikasi Pleco untuk kalian belajar Chinese. Selanjutnya, aplikasi untuk transportasi. Yang pertama ada Titi. Titi ini tuh kayak Gojek dan Grab, tapi versi China-nya. Lalu ada Ctrip. Ctrip ini Traveloka-nya China. Dan ada Celaile. Itu dia buat ngecek jadwal dan rute bis kota di Shenzhen. Oke. Lanjut. Oke, ini ada VPN. VPN ini tuh ada yang free, ada yang berbayar. Tapi kalau udah sampai di China, gua pribadi rekomendasiin yang berbayar. Kan kita tahu di China itu sebenarnya aplikasi seperti WhatsApp dan lain yang biasa kita pakai ini, dia diblok. Google juga diblok. Nah, kenapa gue saranin yang berbayar? Karena pas di China, misalnya gue butuh transfer BCA, itu gue kurang percaya kalau sama VPN yang free. Jadi gue pakai yang berbayar. Dan kalian nggak perlu takut sama cost-nya karena contohnya Astril. Astril ini bisa dipakai untuk 5 orang, jadi kalian bisa patungan. Oke, lanjut. Lalu uang. Gue saranin kalau nanti akhirnya kalian berangkat ke Shenzhen, kalian bawa cash dari Indo supaya nggak ribet juga. Udah sih, bawa cash aja dari Indo. Lalu ini yang nggak kalah penting, itu dokumen-dokumen yang perlu kalian siapkan. 2 dokumen ini pasti, yaitu paspor dan JW202. Kalian perlu banget bawa ini. Sedangkan dokumen-dokumen lain itu tergantung sama universitas kalian masing-masing. Tapi mereka biasa minta kalian untuk bawa acceptance letter, lalu ada semua dokumen asli seperti rapot asli, jasa asli, dan sertifikat IELTS asli. Dan untuk pas foto, opsional sebenarnya, kalian bisa bawa, kalian bisa nggak bawa, tapi gue saranin bawa aja supaya lebih hemat waktu dan hemat biaya di sananya. Oke. Oh, dan koper cabin dan obat-obatan. Gue bakal sharing dikit gimana gue packing buat ke Shenzhen pas pertama kali gue berangkat. Jadi pas pertama kali ke Shenzhen, gue bawa ransel, 1 ransel, tapi ransel carrier, kayak yang buat naik gunung. Itu 1 ransel gue pakai sebagai cabin. Lalu gue bawa ada 1 koper besar dan 1 koper kecil. Tapi gue packingnya si koper kecil itu gue masukin ke koper besar, dan barang-barangnya ya gue masukin ke koper kecil itu. Jadi lebih ringkas. Dan koper kecil ini kepake sih, misalnya kalian mau traveling nanti di sana, itu bakal kepake banget. Dan obat-obatan dan vitamin, ya obat-obatan umum seperti Panadol, Norit, vitamin, P3K, dan obat-obatan pribadi kalau kalian punya penyakit pribadi yang spesifik. Dan catatan yang perlu kalian ingat, itu kalian membawa obat-obatan internasional, karena kan di China mereka rata-rata pakai TCM. Jadi obat-obatannya mungkin agak beda, dan sebaiknya kalian bawa. Kalau bingung, kalian tanya orang tua aja, karena orang tua tahu yang terbaik. Lanjut.
Oh, dan spray itu perlu banget. Spray kalian perlu bawa dan guling itu opsional. Kalau kalian orangnya yang hager gitu, kalau lagi tidur kalian bawa guling boleh. Terus ini yang nggak kalah penting itu universal plug. Eee, ya ini penting banget selain kayak untuk di Shenzhen, mungkin kalau kalian traveling, universal plug itu penting banget supaya kalian bisa ngecas. Karena kalau HP mati, ya udah. Oh, ada tambahan dari Daryl, sebentar. Buat yang spray itu sebenarnya di Shenzhen juga bisa dibeli sih, tapi, mungkin, eee, karena hari-hari awal-awal di Shenzhen itu mungkin agak hektik ya, jadi kalian mungkin nggak ada waktu untuk pergi beli spray di supermarket atau begitu. Jadi biar kalian malam-malam pertama tidurnya lebih nyaman, disarankan untuk bawa spray dulu atau mungkin bantal dan guling juga sekalian. Nah, oke, setelah itu kita juga ingin membahas tentang living cost ya, dan estimasi ini sebenarnya estimasi dari pengalaman kita sendiri. Dan bagian besar dari living cost ini kita bagi beberapa kategori, yaitu makanan, listrik dan laundry, kuota internet, transportasi, dan miscellaneous, yaitu dan hal-hal expense lainnya lah. Nah, mungkin kalau kalian lihat di pie chart itu makanan terdiri dari 68% dari living cost. Walaupun besar, tapi sebenarnya makanan di Cina itu murah, apalagi kalau di kampus ya. Jadi itu kita estimasi sehari sekitar 50 RMB. Jadi itu satu kali makan bisa sekitar 15 koi atau lebih murah lagi. Jadi 50 RMB per hari itu cukup. Jadi total sebulan itu sekitar 1.550 RMB. Snack ini tuh tambahan kalau kalian suka, beli snack malam atau delivery atau apa gitu. Nah, kedua adalah listrik dan laundry. Sebenarnya estimasi ini mungkin untuk beberapa daerah, untuk beberapa kuliah kelebihan atau mungkin kurang juga. Sebenarnya itu tergantung dari jasa dan listrik laundry yang di-offer di uni kalian sendiri. Nah, tapi dari pengalaman gue sendiri, listrik di kuliah itu sangat murah. Kayak gue selama kemarin satu semester ini tuh baru bayar sekali atau 2 kali doang, dan itu hanya sekitar bayar 30, 40 RMB. Nah, kalau buat laundry itu biasa sekitar 8 RMB yang gue punya dan itu sudah buat cuci dan dryer. Kuota internet ini juga tergantung provider sih, dan provider yang kita kebanyakan pakai itu namanya China Mobile, dan sebulan kira-kira 50 RMB. Itu pun sudah lebih dari cukup, soalnya kebanyakan kita juga bakal di kampus, dan kampus juga WiFi-nya udah bagus banget. Transportasi ini sebenarnya lebih fokus ke transportasi di luar uni ya, soalnya di uni kan paling kita jalan, atau mungkin ada uni yang punya shuttle bus mereka sendiri. Nah, jadi transportasi ini kebanyakan buat MRT atau public bus gitu, dan 150 RMB ini sebenarnya sudah lebih dari cukup. Miscellaneous ini tuh buat kalian yang mungkin lebih suka shopping atau suka main-main keluar kampus gitu, kita taruh sekitar 500 RMB. Nah, jadi itu totalnya sekitar 2.500 RMB. Tapi 2.500 RMB ini sebenarnya sudah lebih dari cukup gitu. Seperti yang kalian mungkin pernah baca atau pernah dikasih tahu agensi-agensi itu, mereka biasa ngomong ada yang sekitar 1.500 atau seribuan gitu ya. Itu sebenarnya kalau kalian hemat banget bisa segitu. Tapi estimasi yang kita punya sekarang ini, itu kalian udah bisa hidup yang nyaman banget dah di Shenzhen. Nah, setelah itu kita juga pengen ngebahas lifestyle. Sebenarnya lifestyle ini lebih fokusnya tuh di luar pelajaran kalian, di luar kuliah gitu. Dan kita ingin membahas aplikasi grocery stores, malls, dan travel di luar kampus. Nah, aplikasi ini sebenarnya, tambahan sih dari aplikasi yang kita udah bahas di pre-departure itu. Nah, pertama itu pentingnya tuh biasanya buat maps atau route guides gitulah, yang kita sering pakai itu Metroman sama Baidu Maps. Metroman ini tuh biasa untuk ngecek peta MTR dan juga biasa dia bisa kasih tahu rute yang mana yang terbaik untuk MTR ini. Dan setelah itu ada Baidu Maps, dan sebenarnya kalau ada Baidu Maps ini, aplikasi seperti Metroman yang lainnya nggak gitu diperlukan. Soalnya Baidu Maps itu adalah penggantinya Google Maps di China. Dan menurut gua tuh dari pengalaman gua tuh Baidu Maps sudah lebih dari cukup, rute-rute mereka semua juga efisien dan up to date gitu. Setelah itu ada satu aplikasi namanya The Chairman's Pao. Ini sih aplikasi untuk belajar Mandarin. Jadi untuk kalian yang mungkin belum pernah belajar Mandarin atau gimana,
dan butuh guidance gitu buat belajar Mandarin, bisa download aplikasi ini juga. Dan ada juga Zhongxin Yinghang, ini tuh aplikasi bank sih. Jadi ini tergantung juga bank apa yang kalian eee, bank yang mana kalian daftar. Jadi setiap bank bakal harusnya ada aplikasi-aplikasi masing-masing. Dan sangat berguna kalau kalian ingin ngecek kalian punya duit di bank ada berapa on the go gitu. Jadi nggak perlu setiap kali ke bank buat ngecek. Nah, setelah itu, ada online shopping nih. Sebenarnya online shopping ini sangat berguna di Cina, soalnya, pertama mereka pengiriman mereka sangat cepat, mereka barangnya murah, dan kualitasnya juga not bad. Dan 2 yang paling terkenal mungkin beberapa dari kalian sudah tahu ada Taobao dan Jingdong. Apalagi kalau Taobao 2 aplikasi itu mereka sering ada promosi-promosi, jadi barangnya sangat murah. Nah, setelah itu ada Meituan Waimai sama Ele.me ini aplikasi food delivery. Anggapannya kayak Gojek-nya kita, tapi mereka tuh benar-benar cuman buat pengiriman makanan. Dan harganya juga lumayan affordable, mungkin rata-rata sekitar 20 RMB lah ya. Dan, sebenarnya ada aplikasi lainnya, tapi murid-murid kita sekarang ini kebanyakan pakainya 2 aplikasi ini. Setelah itu ada QQ Music, Netis Music, ini sebenarnya kalian juga bisa pakai Spotify sih sebenarnya di sono, cuman mungkin kalau kalian mau denger lagu Chinese atau apa gitu, QQ Music sama Netis Music ini lebih lengkap kalau buat lagu-lagu Chinese. Dan ada juga Tazong Tianping ini, seperti Zomato gitu, jadi dia banyak food review, saran-saran food gitu, dan mereka juga ada provide voucher voucher buat restoran-restoran, dan biasa tuh restoran di Shenzhen mungkin agak mahal lah, jadi kalian sangat butuh voucher ini buat makan di luar gitu. Nah, terakhir ini ada Yingyong Pao, itu aplikasi semacam Play Store-nya China. Jadi mungkin ada beberapa saat tuh kalian butuh aplikasi yang hanya ada di China, dan aplikasi itu biasanya nggak bisa di-download dari Play Store. Jadi kalian harus nge-download aplikasi Yingyong Pao ini, Play Store China ini, buat download aplikasi spesifik ini. Seperti yang kayak aplikasi bank itu, kalian harus download versi Chinanya baru bisa dipakai gitu. Dan terakhir adalah, Zhongguoying Yitung itu aplikasi untuk provider HP sih, seperti kayak Excel kita juga ada aplikasi mereka sendiri kan. Nah, selanjutnya itu grocery shopping, dan yang biasa kita pergi itu ada 3 ini, Vanguard, Walmart, dan Hema. Sebenarnya juga ada Carrefour, cuman mungkin Carrefour nggak segitu banyak cabang seperti 3 ini. Jadi kalau kalian ingin masak atau apa, jangan takutlah, banyak banget supermarket di sono dan barangnya kebanyakan lumayan fresh. Nah, untuk kalian yang suka jalan-jalan dalam kota ya, kalau maksudnya kita murid kan mungkin nggak ada waktu buat keluar kota setiap minggu, Shenzhen jangan takut, Shenzhen banyak tempat yang bagus-bagus kok. Contohnya ada Nansan, Futian, sama Tongchong. Nah, Tongchong itu seperti pantai, Nansan sama Futian itu lebih ke city view. Dan kalian bisa lihat di fotonya, Futian itu nggak kalah kok sama light show yang di Beijing atau Shanghai gitu. Sebenarnya juga lumayan bagus sih. Nah, selain 3 ini, ada Tongmen, Tameisha, Huaqiangpei, sama Window of the World kalau kalian pernah dengar. Untuk kalian yang penggemar-penggemar mall, yang suka-suka jalan mall di Indo, di Shenzhen juga mall-nya banyak banget dan barang mereka semua juga bagus-bagus. Jadi kalau kalian yang suka shopping, bisalah setiap minggu atau setiap hari pun ke mall jalan-jalan. Dan ini beberapa yang kita biasa sering pergi sih. Contoh ada Funke, Coco Park, Kiki Mall, dan lain-lain. Selain travel dalam kota, kita juga bisa ke Hong Kong gitu ya. Akses ke Hong Kong sebenarnya lumayan gampang juga, bisa pakai MTR, train, dan bis. Dan sebenarnya Hong Kong itu lumayan deket sih, cepet lah, bisa PP pun iya, travel PP. Ada juga Guangzhou yang lebih jauh, tapi aksesnya juga gampang, bisa naik bis, kereta, atau mungkin kalian kalau mau perjalanan yang lebih nyaman bisa taksi, tapi ya taksi ini karena harganya lumayan mahal, tidak disarankan. Dan terakhir ada Makau. Makau ini lumayan dekat ke Shenzhen, cuman dia punya akses itu sedikit lebih susah, dan yang kita tahu hanya bisa lewat bis dan feri. Oke, balik lagi ke gua.
Jadi untuk kalian nanti kalau misalnya kalian ada ketakutan, "Aduh gimana nih nggak ada orang Indonesia di Shenzhen atau gimana," tenang aja. Karena orang Indonesia di Shenzhen tuh banyak ya, nggak cuman mahasiswa, kalian juga bisa ketemu orang-orang yang sudah bekerja. Dan gimana sih cara gimana kita bisa ketemu orang-orang Indonesia itu? Pertama ada PPIT Shenzhen, kalian bisa ketemu sesama mahasiswa, terus ngelakuin acara bareng, itu kalian bisa di PPIT. Lalu kalau kalian ke tempat ibadah juga suka ada komunitas-komunitas internasional dan biasa ketemunya orang kerja. Nggak cuman orang Indonesia juga, misalnya contohnya gue pengalaman pribadi, gue ke gereja Katolik di Shenzhen. Di situ selain gue ketemu orang Indonesia, gue juga satu organisasi dengan orang-orang Malaysia dan orang-orang Kanada misalnya. Itu cukup seru dan mereka juga sangat welcome kepada kita orang Indonesia dan orang-orang internasional lainnya. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan ya. Mungkin kalau kalian mau nanya bisa raise hand. Dan sebenarnya di sini Daryl udah siapin list pertanyaan yang udah kalian tanyakan dari Google Form dan Instagram PPI Shenzhen. Jadi mungkin sambil nunggu kalian nanya, kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu dulu. Oke. Oke, jadi kalian kan waktu di pendaftaran juga ada pertanyaan ya. Jadi kita sudah compile pertanyaan-pertanyaan itu, kita udah pilih. Dan yang pertama adalah bagaimana pergaulan atau social life di Shenzhen, terutama dengan bertemannya dengan orang Cina. Mungkin Reinhard kamu mau berbagi. Social life berteman dengan orang Cina. Gimana ya? Sama sih kayak kalau untuk berteman dengan orang Cina tuh ya sama kayak kita berteman dengan orang Indonesia. Dan orang Cina tuh sebenarnya kita bisa bagi dua. Ada yang sebenarnya welcome dengan orang-orang internasional, mereka mau belajar budaya kita, belajar bahasa Inggris dari kita, itu ada yang welcome banget. Tapi ada juga yang not dalam tanda kutip mereka menghindar dari kita. Mungkin karena bahasa Inggris mereka belum belum begitu lancar, jadi mereka takut ngobrol sama kita, itu ada. Tapi saran gua untuk berteman dengan orang-orang di China nanti, kalian open minded aja. Mungkin kan emang kulturnya berbeda. Jadi open minded itu sangat diperlukan, toleransi dan ya humble aja sama friendly. Itu aja sih Dar. Shanti nih, Shanti belum ngomong nih sebentar, Shanti mau ngomong. Oke, kalau untuk social life sendiri sebenarnya asal kita sama-sama respect aja sih. Yang tadi kayak Reinhard bilang kan emang ada perbedaan culture. Jadi sudah sewajarnya juga kalau misalnya kita respect ke mereka, mereka juga pasti akan respect balik. Tapi kalau misalnya aku pribadi jujur emang temenan sama orang Indonesia ada perasaan bedanya gitu, lebih kekeluargaan, bisa lebih dekat, curhat juga lebih enak, gak pakai bahasa lain. Jadi tenang aja sih kalau untuk friendship pasti akan ada kalau misalnya kalian lebih nyaman temenan sama orang Indonesia, kita juga komunitasnya yang kayak tadi Reinhard udah bilang udah banyak banget, tapi penting juga untuk kita udah studi ke luar negeri, masa sih temenannya sama orang Indonesia juga, jadi perlu open minded yang tadi Reinhard bilang untuk kita bisa sama-sama cari teman lain. Dan di Shenzhen itu udah kota yang bisa dibilang cukup maju, jadi bukan cuman orang Chinese, ada banyak banget orang dari Western, Eastern, semuanya kumpul jadi satu di Shenzhen, asal kalian open minded dan bisa respect culture orang, pasti gampang aja sih untuk social life-nya. Nah, mungkin gue pengen nambah dikit ya dari Reinhard dan Santi. Dari pengalaman gue tuh, temenan sama orang Cina sebenarnya nggak susah. Apalagi mungkin kalau kalian Mandarinnya jago, sangat gampang sih. Apalagi dengan roommate-roommate gitu ya. Eh, Seru sih kalau kalian bisa teman sama, tapi bener juga kata Santi, kalau untuk hal-hal yang lebih dalam atau apa gitu lebih enak sama orang Indo juga. Tapi jangan takut kok, orang China yang di Shenzhen itu lumayan gaul, lumayan ekstrovert juga, jadi mereka tuh kebanyakan mereka nggak bermasalah dengan bergaul dengan orang luar, apalagi yang di kuliah-kuliah, anak remajanya semua lebih open. Oh, dan juga kalau kalian ingin tanya question live, bisa raise hand dan juga open mic kalian langsung nanya juga boleh ya. Oke, gimana mau lanjut ke pertanyaan kedua? Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua dulu kali. Lanjut ke pertanyaan kedua dulu. Oke.
Lanjutkan Daryl. Oke, sebelum kita open ke live-nya itu, kita lanjut ke pertanyaan 2 dulu yang kita siapin ya. Pertanyaan kedua itu, apakah ada culture shock waktu pertama datang di Shenzhen? Mungkin Santi sharing dulu. Kalau untuk culture shock, apa ya, culture shock-nya paling ya balik lagi karena kalau di Indonesia kan tinggalnya bareng orang tua, di sana tiba-tiba tinggal sendiri, harus siapin semuanya sendiri dari bangun pagi sampai mau tidur tuh semuanya harus siapin sendiri. Mungkin itu bukan culture shock sih, itu lebih kayak kebiasaannya gitu, kebiasaan pribadi yang berbeda. Iya, tapi kalau misalnya culture shock-nya sebenarnya sama-sama aja sih, karena kita juga masih bisa dibilang sama-sama negara timur gitu. Paling yang paling beda ya itunya aja kayak VPN, media sosial. Tapi udah lama-lama udah normal aja gitu karena masih bisa pakai VPN. Apalagi kalau di tempat universitas aku itu, kalau di lingkungan universitas masih nggak perlu pakai VPN, malah jadi nggak berasa bedanya gitu. Sisanya aku nggak ada sih, nggak ada yang signifikan sampai harus diceritain. Kalau yang lain gimana? Kalau gue sebenarnya dibilang culture shock juga enggak, mungkin nggak kebiasa dulu. Apalagi tuh biasa tuh kalau orang Cina di luar China-nya itu ada image yang kurang bagus, kayak mungkin mereka berisik lah, atau mungkin suka-suka mereka lah. Tapi pas di sono sebenarnya enggak sih, mereka beda banget gitu. Contoh dari pengalaman gue ya, apalagi di public bus. Nah kita kan orang Indo juga kadang kalau ngobrol, lama-lama suaranya tambah gede gitu kan. Nah pernah tuh gue sekali diteriakin sama supir busnya suruh diem. Jadi tuh satu bus tuh bener-bener diem semua, nggak seperti yang kayak orang-orang Cina yang kita bayangin lah. Jadi ya mungkin ini salah satu culture shock yang gue ada juga sih. Mungkin Reinhard? Kalau gue setuju sih sama Shanti sama Daryl. Udah gitu aja. Oke, sekarang kita lanjut dari pertanyaan yang di chat room aja ya. Gimana caranya kita beradaptasi sama kehidupan dormitory? Ini aku nggak spesifikin di CUHK, tapi setahu aku kalau misalnya di universitas lain itu dormitory itu nggak wajib. Kalau misalnya di CUHK emang bisa dibilang wajib dan wajib satu kamar tuh 4 orang. Tapi kalau misalnya kayak di Shenzhen University itu kalian boleh sewa apartemen sendiri di luar uni. Kalau universitas lain aku juga kurang tahu sih regulasi pastinya. Tapi untuk asramanya sendiri sebenarnya oke-oke aja sih. Justru itu malah lumayan melatih kita untuk apa ya, bisa respect sama kebiasaan orang lain juga. Terus kalau misalnya telat kelas ada yang bangunin juga. Malah sekarang kalau lagi di Indonesia tiba-tiba tinggal sendiri tuh berasa aneh loh kadang kayak aduh gak ada yang bangunin, gak ada yang apa. Jadi enak-enak aja sih. Tapi kalau dari aku pesannya pas dari awal kalian masuk bareng-bareng itu langsung didiskusiin kalian tuh gimana kalau tidur matiin lampu kah atau enggak kah. Pokoknya detail-detailnya tuh harus dipastiin dari awal kalau kalian ada masalah juga ngomong aja gitu. Karena kebiasaan nih apalagi kalau cewek mungkin ya, kalau di culture kita tuh nggak berani frontalin orang. Jadi kalau misalnya kita nggak suka sama kebiasaan tuh orang lama-lama dipendem malah jadi nggak enak ke depannya. Jadi boleh langsung ngomong aja. Kalau kalian gimana? Kalau gue sih belajar dari film Milea ya. Komunikasi itu penting. Komunikasi itu benar-benar penting. Jadi kalau kalian ada nggak suka atau ada kurang cocok, kalian bisa langsung ngomong aja. Tapi pastiin kalian ngomongnya benar. Kayak jangan kasar juga, baik-baik gitu. Dan oh ya, itu ada pertanyaan tambahannya, kalau nggak cocok sama roommate bisa switch atau enggak? Iya, untuk CUHK bisa switch, tapi untuk year kedua doang ya. Jadi kayak dari year 1 ke year kedua. Bisa bisa switch 1 kali. Itu. Daryl ada tambahan? Sebenarnya kayaknya bukan switch 1 kali sih, tapi setiap tahun boleh tukar dan ada regulasi-regulasinya masing-masing. Dan mungkin buat CUHK itu kan ada dibagi college-college, jadi itu kalian kalau mau switch kamar cuma bisa ke sama roommate yang di college yang sama. Jadi kalian nggak bisa pindah college, itu doang sih. Dan mungkin untuk masalah tentang roommate-roommate ini, kalau dari pengalaman gue sendiri tuh sebenarnya nggak susah sama mereka. Apalagi kalau kalian bisa ngomong Mandarin lebih nilai plus gitu. Jadi orang Cina ya bakal merasa lebih nyaman juga sama kalian gitu ya. Dan sharing toilets, making friends tuh ya sekali lagi memang nggak susah sih. Kayak Reinhard sama Sandy udah ngomong kebanyakan juga tadi. So itu doang dari gua sih. Oh jadi
kita juga ada satu pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya itu butuh berapa lama untuk bisa beradaptasi di sono? Ini sih kalau menurut gue sih tergantung orang sih ya. Kalau personally, gue tuh orangnya gampang beradaptasi. Jadi itu easy going aja gitu. Jadi ada di sana ada apa ya ngikutin aja gitu lah ya. Jadi itu mungkin ada beberapa hal yang kita nggak kebiasa, tapi dari pengalaman sendiri tuh udah tinggal sekitar segitu lama di satu negara, lama-lama tuh bakal kebiasa sendiri gitu. Mau atau enggak bakal kebiasa aja gitu. Kalau dari gue gitu. Mungkin Cocok. cocok? Oke. Sandi? Mungkin awalnya aja kali ya, pas awal-awal pertama datang kan kita juga pasti ada lah shock-shock dikit yang kayak, aduh nih harus ngapain, harus gimana, terus tiba-tiba semua orang ngomongnya Mandarin kalau di penjual makanan atau gimana, pasti ada shocknya. Tapi balik lagi kalian kalau misalnya orang Indonesia mungkin perginya juga udah bareng teman-teman Indonesia sama-sama nggak ngerti. Kalau aku sih kemarin gitu, perginya bareng-bareng jadi nggak ngerti bareng tuh jadi nggak berasa gimana-gimana gitu. Terus lama-lama kalau misalnya udah biasa sama lingkungannya, pasti udah mulai berani juga untuk ngajak ngobrol lah, untuk apalah gitu. Jadi nggak perlu takut sih menurut aku kalau untuk adaptasinya. Kemanapun kalian, even though kalian kuliah di Indonesia aja, pasti ada adaptasi yang harus kalian lakuin gitu, karena emang ada perubahan yang ada. Oke. Next dulu kali, next yang dari Google Form dulu kali. Boleh. Oke, jadi kita agak rotasi lah ya, tukar-tukaran, satu dari message, satu dari yang kita persiapin. Nah, pertanyaan ketiga yang kita ada siapin itu, bagaimana kehidupan atau kegiatan antar mahasiswa Indonesia di Shenzhen? Ada event apa aja dan seberapa sering? Mungkin kita juga ada ngebahas ini tadi pas di presentasi yang Reinhard ngomongin, ada juga PPT Shenzhen, ada juga grup-grup gereja atau apa gitu ya. Jadi itu beberapa contoh dari komunitas orang Indo yang ada di Shenzhen sih, dan juga kadang tuh ada juga orang Indo yang kerja di Shenzhen. Nah, kita tuh bisa main bola bareng, bisa pergi bareng juga gitu kadang-kadang. So, yang dari gue tahu sih begitu sih. Ada yang mau ditambah? Oke, gue tambahin ya. Jadi dari pengalaman gue juga, untuk kegiatan-kegiatan yang non formal seperti misalnya ya kayak tadi main bola bareng, main bultang bareng itu fleksibel aja. Bahkan kayak main bola tuh kadang kalau lagi nggak sibuk ya setiap minggu ada main bola pasti. Dan kadang nggak cuma sama orang Indonesia juga, kadang ada temen gue dari Rwanda ikut, dari Korea ikut, itu asik sih, itu asik. Untuk kegiatan formalnya yang resmi dari PPIT Shenzhen, biasa hari raya kita adain kegiatan. Kalau tahun lalu itu misalnya Hari Pahlawan ya. Hari Pahlawan tuh kita ada kegiatan kayak lomba-lomba 17-an gitu. Terus ada apa lagi? Dinner gathering gitu. Ada juga yang pokoknya kalian apalagi freshman ya. Freshman tuh pasti ada kegiatan welcoming-nya. Itu gue berani garansi. Ini di sini ada ketuanya nih, Cynthia ya. Cynthia udah berani garansi. Pasti ada, tenang aja. Dan ya harapannya sih dari kegiatan-kegiatan itu kita bisa benar-benar jadi satu keluarga ya, mahasiswa Indonesia yang di Shenzhen. Itu mungkin Shanti mau tambah? Paling kalau tambahan dari aku, kalau acaranya sudah disediakan sama PPIT Shenzhen, balik lagi ke kaliannya sendiri. Kalau kalian yang mau aktif, udah pasti banyak gitu acaranya. Kalau misalnya kalian mau kita sama-sama bikin acara juga boleh. Kalian boleh kapanpun bilang ke PPIT Shenzhen, Kak, kayaknya bikin acara ini seru deh. Itu bakal kita accept banget. Dan untuk komunitasnya pun, untuk international students juga itu di tiap-tiap kampus harusnya udah ada International Students Association. Kalau di Shenzhen University itu ada, kalau di CUHK juga ada. Nah, itu juga tempat kalian bisa kontribusi juga, bisa kalian cari kenalan baru juga. Sayuran buat kamu coba dibuka apa aja. Ya, Oke, ini kita next dulu ya. Yang bahasa Mandarin dulu kali. Kayaknya tadi aku kebaca deh di chat. Oke, seberapa efektif belajar bahasa Mandarinnya di sana kalau Uninya pakai bahasa Inggris? Kayak apalagi nanti mainnya sama orang Indo juga. Nah, ini kalau misalnya aku jawab dari pengalaman pribadi. Kalau bahasa Mandarin itu sebenarnya akan tetap improve. Kalau misalnya aku tuh emang udah ngeles gitu loh bahasa Mandarin dari kecil di Indonesia, tapi gak ada lingkungan aku sama sekali yang ngomongnya pakai bahasa Mandarin. Jadi walaupun ngerti teorinya, gak pernah praktek. Sampai di Shenzhen aku pikir aku bakalan bisa, tapi ternyata buta juga kayak mau pesen makanannya nggak ngerti gitu loh dia ngomong apa, karena kebiasaan ngomong guru Indonesia yang ngomong Mandarin. Jadi accent-nya tuh udah sesuai sama kita.
pas dengar accent native-nya beda lagi dan berasa apaan sih gitu. Jadi walaupun udah punya dasarnya aja, pas aku nyampe di sana aku kayak belajar ulang lagi. Dan untuk bahasa daily-nya, karena uni aku juga pakai bahasa Inggris, jadi kayaknya ini bisa relate. Untuk bahasa yang daily language-nya yang kayak pesan makanan, pesan titi, atau mau kemana, itu sih improve banget ya kalau buat aku. Tapi untuk bahasa bisnis yang sampai bisa pidato pakai bahasa Mandarin atau bisnis pakai bahasa Mandarin, itu tuh belum bisa. Dan banyak juga orang Indonesia yang ngambil summer-nya, summer di Beijing misalnya, atau summer di tempat lain, dan itu yang menurut aku justru bisa membantu sih kalau kalian emang mau mendalami bahasanya. Kalau kalian? Oke, jadi masalah Mandarin ini sih sebenarnya di uni-uni masing-masing harusnya ada kelas Mandarinnya sih, harusnya compulsory juga buat murid internasional. Nah, dari pengalaman gue di CWK itu ada juga kelas Mandarin dan mereka tuh dibagi beberapa level. Setahu gue ada 4 level gitu ya. Jadi itu kalau menurut gue salah satu cara untuk kalian Mandarinnya tambah improve, kalian challenge yourself gitu. Kalau bisa kalian kalau bisa ambil kelas yang levelnya lebih tinggi. Jadi belajarnya lebih banyak gitulah. Dan sebenarnya gue juga udah belajar Mandarin dari kecil. Maksudnya udah pernah ke Taiwan, udah kenapa juga. Dan sebenarnya Mandarinnya orang Cina juga susah. Kadang juga orang Cina belum tentu bisa ngerti orang Cina lainnya. Soalnya mereka punya aksen kan begitu banyaknya. Jadi don't worry, it's a learning process gitulah. Jadi yang pasti kalian kalau aktif, sering ngobrol sama teman-teman Cina kalian, roommate kalian gitu, pasti Mandarinnya bakal improve, gue jamin. Oke, bagi kalian yang belum pernah belajar Mandarin ya sebelumnya, kalian harus dengerin gue. Gue berangkat ke Shenzhen, Mandarin gue 0. Gue nggak ada les-lesan kayak temen-temen gue yang keren ini ya. Jadi untuk menjawab seberapa efektif perkembangan Mandarin gue bisa jawab gue cukup berkembang di sana karena satu, gue kan ikut kelas Mandarin tuh semester pertama, itu pasti berkembang. Dan sebenarnya seberapa efektif itu kalian sendiri yang nentuin kalian mau berkembang atau enggak. Dan kalau tips dari gue ya, gue seneng banget kalau misalnya yang jaga dorm atau yang staff kebersihan di CUHK itu kadang suka ngajak gue ngobrol, dan itu gue seneng banget karena gue bisa belajar dari situ. Jadi kayak gue latihannya dengan percakapan-percakapan itu untuk sehari-hari. Dan kalau misalnya lagi liburan semesteran, kan gue traveling tuh kalau liburan semesteran ke kota-kota lain atau ya ke sekitar Shenzhen aja sebenarnya bisa. Itu gue merasa gue jauh lebih berkembang pas gue pergi-pergi itu. Misalnya pergi sama orang tua, kan orang tua gue juga Mandarinnya 0 gitu kan. Dan terpaksa gue yang harus ngomong dong karena gue paling bisa walaupun kayak kemampuan gue mungkin rendah gitu. Tapi dari situ gue merasa gue jauh berkembang di situ. Jadi kesimpulannya ya seberapa efektif itu kalian yang tentuin kalian mau berkembang atau enggak. Dan gue rasa ya gitu aja sih. Kalian bisa berkembang dengan ya ngobrol-ngobrol sehari-hari, pesan makanan gitu-gitu, itu bakal ngebantu banget. Terus ada satu bagian yang kita belum gitu ngomongin sih, kayak apa tuh tambahannya, kayak apalagi nanti mainnya sama orang Indo juga. Itu good point juga, tapi sebenarnya tuh baik lagi memang tergantung kaliannya sebenarnya. Tapi kan pas kalau kalian jalan-jalan itu sekeliling kalian semua tulisan Mandarin kan, Hanja semua. Jadi tuh kalau kalian benar-benar niat, kalian di HP bisa nyala terus Pleco atau dictionary, jadi kalian sambil nyari, sambil belajar gitu, dan itu cara belajar yang enak. Dan malah kalau mainnya sama orang Indo, kalian lebih terpaksa untuk belajar, soalnya sama-sama nggak tahu, jadi sama-sama belajar, dan akhirnya lebih seru gitu kan. Dan mungkin kalau teman-teman kalian setuju gitu juga bisa sesama ngomong bahasa Mandarin juga, kan lucu-lucu gitu, jadi lebih seru belajar ya kan. Dan tadi kalau nggak salah ada question tentang internet ya, itu singkat sih. Iya, kita ngomongin bentar lah ya. Wifi kampus kenceng nggak dibandingin sama Indo? Nah ini memang beneran tergantung dari uni, tapi secara overall bagus banget. Dan dari pengalaman gue di COK Shenzhen, kalau buat orang yang mau main game gitu, no worries. Di Cina hampir semua murid sana main game, dan setahu gue dari roommate gue main game itu nggak ada yang pernah nge-lag mainnya. Jadi santai. Tapi wifi dipakai buat belajar ya, tolong ya.
Terus ada satu lagi, bagaimana perkembangan keberangkatan dari Indonesia ke Shenzhen setahu Anda? Bagaimana dengan cuaca di sana? Apakah ekstrim seperti di Harbin? Perkembangan salah satu ya, oke. Perkembangan keberangkatan dari Indonesia ke Shenzhen ini berarti flight-nya ya berarti kira-kira ya? Sebenarnya ada beberapa rute sih, dari gua waktu itu, pas gua pergi ke Shenzhen pertama kali itu naik China Southern Airlines. Terus pas balik Indo itu gue pakai SQ. Nah itu bisa dari Shenzhen Airport bisa transit ke Singapura, baru Singapura ke kota yang di Indonesia. Sebenarnya rutenya banyak sih, jadi itu nggak usah dikhawatirin ya. Mungkin kalau ini aku baca lebih ke perkembangannya karena COVID kali ya. Gak apa-apa. Itu informasi tambahan juga. Karena lumayan penting, karena banyak yang masih mikir juga kalau penerbangan ke Shenzhen tuh belum ada loh. Indonesia Shenzhen tuh belum ada. Jadi tenang kalau untuk penerbangannya. Nah kalau sama COVID ini, kalau untuk universitas itu masih tutup untuk foreigner, untuk foreign student. Jadi masih untuk student tuh masih belum bisa. Tapi kalau misalnya untuk bisnis atau gimana itu sebenarnya udah sulit banget lah. Jadi bisa dibilang sebenarnya China masih ketutup. Tapi untuk dari universitasnya, kebanyakan universitas di Shenzhen udah mulai buka untuk local student di China-nya. Jadi kita tinggal tunggu kapan nih negaranya bakal buka buat foreigner, berarti kita bisa langsung ke sana. Jadi tinggal tunggu peraturan negaranya aja yang berubah, udah bukan ininya. Terus kalau untuk cuacanya, kalau di Shenzhen sebenarnya bisa dibilang hampir sama lah ya sama Indonesia. Cuman ada 4 cuaca aja yang bikin beda. Cuman kalau ekstrimnya sih benar-benar nggak ekstrim sih. Kalau lagi summer paling panas berapa? 3. Iyalah kalau panas sama kayak Indo sih. Cuman lebih enggak deh, sama kayak Jakarta. Aku nggak tahu soalnya di kota lain panas sih gimana. Jadi tapi mungkin lebih lembab aja. Jadi ada momen-momen kalau lagi summer tuh lembabnya yang kayak kita sauna gitu loh. Iya. Tapi itu paling ya bisa dihitung jari lah hari-hari yang kayak gitu. Terus kalau untuk winter paling dingin itu paling 8 ya. 8 plus angin. Iya, nah tapi kalau winternya itu yang dingin tuh dinginnya dingin angin gitu loh, bukan kalau misalnya kayak di Harbin kan dingin 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 yang dingin salju gitu loh. Kalau di Shenzhen tuh dingin angin yang kalau lagi ada angin tuh bener-bener kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini juga banyak yang nanya perlu nggak bawa baju winter gitu loh dari Jakarta. Nah, menurut aku tuh malah nggak usah karena itu kan berat banget dan bakal menuhin koper. Sedangkan kalian apalagi kalau freshman itu perlu barangnya tuh banyak banget dan kalian beli di sana pun udah banyak dan harganya juga pasti jauh lebih murah dari Indo gitu. Ada yang mau tambahin? Sebenarnya yang quote itu tergantung kalian sih. Kalau kalian lebih suka travel gitu dan bagian utaranya Cina kan bener-bener dingin banget. Jadi kalau kalian sering-sering travel, jaga-jaga boleh dibawa dulu. Tapi kalau hanya di Shenzhen dan sekitar selatan, sebenarnya nggak perlu lah. Dingin-dinginnya juga paling kayak kalau pas fall gitu kayak puncak. Terus kalau kayak ke puncak atau daerah mana ya, Batu gitu lah. Daerah pegunungan lah. Kalau buat winternya sih paling rendah 8 dan kebanyakan paling sekitar 12, 13, 14 gitu. Jadi masih bisa di-handle lah buat orang kita yang Pakai hoodie normal aja juga udah cukup. iya, pakai hoodie juga udah cukup sebenarnya. Oke, itu doang sih. Dari Google Photos. Oke, next-nya kita balik ke yang waktu kalian pendaftaran ya. Nomor 4 itu mengenai internship. Tahun ke berapa diperbolehkan mengikuti internship dan gimana caranya bisa dapat internship? Apakah HSK penting untuk mendapatkan internship? Ada info? Kita kasih ke Mbak Shanti aja ya, yang berpengalaman banget nih. Ini juga aku baru tahu sebenarnya kemarin karena pas lagi ada seminar dari sekolah, terus aku jawab internship tuh sebenarnya boleh, terus aku diomelin. Jadi ternyata kalau dari negaranya itu sebenarnya ilegal kita untuk internship. Sorry, untuk part time itu ilegal. Tapi selama ini dari yang pengalaman aku sendiri itu tuh nggak ada dokumen yang aku harus kasih. Jadi tergantung part time-nya kalian juga. Kalau misalnya part time yang kayak di McDonald, di Burger King yang benar-benar surat employment-nya kalian tuh keluar itu mungkin bisa jadi masalah. Tapi kalau misalnya kalian part time di university kalian masing-masing atau part time di perusahaan yang emang buka lowongan internship itu tuh nggak ada masalah.
Nah, kalau untuk internship sendiri, lumayan berbeda dengan konsep internship di kampus-kampus Indonesia. Kalau di kampus Indonesia kan biasanya kalian di-assign tuh semester 5 misalnya kalian harus internship, terus internship-nya juga di company yang udah perjanjian dengan, uninya. Nah, kalau di Shenzhen, apalagi di kampus aku ya, kalau untuk Shenzhen University atau, kampus yang lain aku juga kurang tahu sebenarnya regulation-nya gimana. Tapi kalau di kampus aku sendiri, itu tuh sama sekali nggak ada, assign gitu, kayak, "Nih lu intern di company A, itu tuh nggak ada. Jadi kita harus cari sendiri di LinkedIn misalnya. Atau kalau di China tuh banyak banget yang ngepost di WeChat Moment lah, tiba-tiba di grup ada, eee, kerjaan apalah. Apalagi kalau orang Indo juga sering banget kan ada tour guide lah, atau enggak translate atau apa. Jadi, kalau buat intern bisa dibilang balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau kalian emang mau kerja dan kalian niat untuk nyari, itu sih gampang banget sih. Dan kalau keperluan HSK sebenarnya nggak perlu juga, banyak juga internship apalagi kita di Shenzhen yang banyak juga udah multinational company, itu aku intern udah 3 kali dan tiga-tiganya pakai bahasa Inggris. Aku juga sama sekali nggak bisa pakai Mandarin dan itu oke-oke aja. Tapi of course kalau kamu punya HSK, kalau kamu punya kelebihan Mandarin itu akan opportunity-nya tuh jauh lebih besar lagi dan bisa di mana aja gitu. Kalau misalnya dari kampus sendiri juga banyak banget company yang bisa datang ke kampus terus kasih seminar, terus nanti di akhir seminarnya tuh bisa, open juga. Nah, itu juga bisa kalian ikut gitu. Gue tambahin deh, kan tadi pertanyaan internship, sekalian gue jelasin aja soal part-time di kampus. Jadi, gue kan di CUHK. Di CUHK tuh dia banyak banget buka lowongan part-time untuk mahasiswa. Dan sebagai, kalian kan masuk nanti sebagai freshman. Dan kalian bisa ikut itu. Gue waktu, pas gue baru masuk jadi freshman, gue ikut kan, part-time gitu. Dan selain nambah pengalaman, sebenarnya kalian tuh dibayar. Jadi, gajinya rata-rata tuh 20 RMB per jam kerja. Dan emang gajinya mungkin nggak segede kayak orang-orang kerja, tapi itu lumayan banget buat jajan-jajan. Dan sebenarnya yang lebih penting lagi tuh gimana lu nambah pengalaman. Dan di situ pas waktu itu gue part time sebagai photography assistant, itu gue kerja bareng dengan orang China asli. Dan orang-orang itu sebenarnya eh, membuka wawasan juga. Gue belajar banyak kayak dari cara kerja mereka, dari pokoknya ya kerjasamanya tuh akan beda. Kayak gue bandingin kerja sama di Indonesia dan kerja sama dengan orang China tuh bakal beda. Jadi nggak ada ruginya sih ikut part time di kampus nanti kalau seandainya kalian masuk sebagai freshman. Itu aja. Jadi tuh mungkin gue lebih pengen emphasize bagian HSK sih ya. Sebenarnya memang benar kata Santi, HSK itu nilai plus. Nah, nilai plus ini tuh mungkin lebih detailnya tuh kayak dari pengalaman gue sosialisasi sama orang Cina gitu ya. Kalau lu ada HSK Mandarin verbal Mandarin kalian bagus, itu mereka bakal merasa nyaman banget ngomong sama kalian gitu. Jadi itu benar-benar nilai plus. Jadi itu kalau kalian lancar ngomongnya, dia lebih gak sungkan nerima kalian gitu. Anggapannya kalian bisa uh, socialize dengan orang-orang lokal dengan baik, jadi mereka juga lebih percaya gitu. Boleh. Ini kan juga tadi ada yang nanya nih, internship enaknya mulai di tahun keberapa? Nah, itu sebenarnya kalau kalau aku pribadi, aku usul tuh dari pertama. Jadi kalau misalnya di uni kita, tahun pertama itu kan belum belum harus apa ya, ngambil jurusan, belum harus menentukan jurusan apa. Nah, justru itu menjadi titik di mana kalian harus internship menurut aku. Jadi kalian cari tahu dulu misalnya misalnya kemarin nih aku tuh daftar jadi financial mathematics, jadi kayak aktuaria. Terus gue ambil tuh intern aktuaria. Wah, Pak, nggak mungkin kerja di sini kayaknya. Nah, itu yang maksudnya kadang tuh kita cuma mikir, oh di SMA mat gue bagus nih, gue mau. Tapi kan sebenarnya di dunia pekerjaan beda. Nah, mungkin itu jadi poin kalian butuh internship. Terus kegunaan internship benar banget yang kayak tadi Reinhard bilang, tahu cara kerja di sana tuh gimana. Kayak working environment-nya tuh di sana gimana. Karena beda banget dan jangan sombong gitu loh, jangan mau cari gaji gede, gajinya kecil, sayang lah gue intern. Kayak intern tuh jauh dari uang gitu. Kalau misalnya kalian mau cari uang, mending jadi kayak guru les, jadi tour guide, jadi apa dibanding intern. Tapi kalau intern tuh kalian cari pengalaman aja.
Lanjut ke Jadi mungkin kalau kalian ada pertanyaan lain bisa langsung nyalain speaker, raise hand, dan kita mungkin panggil kalian buat nyalain speaker. Kalau nggak ada kita lanjut ke yang Google Form aja. Lanjut ya, oke ya. Nah, jadi pertanyaan berikutnya ada transportasi yang biasa digunakan di Shenzhen apa? Kalau dari pengalaman gue sih paling sering bus sama MRT sih ya. Dan kalau memang lagi malas banget nungguin bus atau nungguin MRT gitu ya, paling Titi. Titi itu anggapannya Grab-nya Cina dan harganya lumayan affordable, apalagi kalau satu mau. Sorry guys, masalah teknisnya. Sekarang bisa kedengeran lagi? Kalau bisa tolong komen di chat box atau gimana? Oke, mantap. Mantap. Oke, kita lanjut ya. Mungkin sekarang kalian ada kepikiran pertanyaan apa buat ditanyain mungkin? Ya, boleh langsung chat lah. Sambil tunggu kalian chat kita. Oke. Oke, kalau khusus COHK sebenarnya domnya relatif baru sih dan ada maintenance setiap bulannya gitu. Ada tukang bersihnya buat setiap lantai, jadi itu relatif bersih, toilet dan lain-lain. Harusnya sih bersih, soalnya ada tukang bersihnya, tapi sekali lagi tergantung orang yang pakai lah ya. Tergantung orang-orang sana gimana pakainya, tapi jangan khawatir kalau ada yang beresin sampah gitu selalu dibuangin, terus dapur juga ada yang bersihin juga. Jadi masalah bersih, oke. Kamar menurut gua tuh udah lebih, kalau Cowaka lebih bagus dari yang lainnya. Sorry kalau buat yang kuliah lain gue kurang tahu. Mungkin untuk Shenzhen University gue cuman taunya mereka ada bagi ya, kamarnya beda-beda. Ada yang buat yang seorang, 2 orang, atau yang 4 orang. So, itu doang sih yang info yang gue ada. Mungkin kalian ada yang mau nambah? Oke, kita lanjut lah ya. Oh, tunggu, ada yang nanya bagaimana bagaimana cara apply scholarships di CUHK? Scholarship-nya mungkin kalian dulu deh. Aku belum mikir dulu. scholarship kan kalau di CUHK ada yang admission scholarship itu otomatis kedaftar nggak sih? Otomatis kedaftar, nanti yang nyeleksi dari tim dari kampusnya itu satu kalau di CUHK ya, admission. Terus ada Kwangtung Government Scholarship, itu kalian harus apply. Iya, kalian harus apply dan biasa disuruh nulis esai dan ngumpulin beberapa berkas. Gitu aja. Terus ada lagi nggak sih, Sen? Ada lagi. Kalau untuk admission scholarship sendiri itu di tiap-tiap universitas sebenarnya pasti ada. Cuman untuk regulasinya yang kita nggak tahu kalau di universitas lain karena kebetulan tiga-tiganya kita dari CUHK. Nah kalau di CUHK benar yang kayak tadi Reinhard bilang itu otomatis ke-apply. Terus ada Kwangtung Scholarship. Kwangtung Scholarship itu kira-kira di bulan kayak gini. Sekarang di bulan Agustus. Pokoknya Juli Agustus lah kira-kira. Kalau untuk freshman yang tahun ini masuk itu setahu aku kalian belum ditutup deh, coba send email ke CUHK karena baru dibuka minggu lalu mungkin atau 2 minggu lalu. Jadi kalian boleh cek lagi untuk Kwangtungnya, jangan sampai kelewatan tuh sayang setahun. Kalau Kwangtung tuh 10.000, benar gak sih? Ya, itu bernilai 10.000 untuk per orang. Nah, itu kalau untuk CUHK dapat kuota 20 kalau nggak salah. Nah, itu kalian boleh ngecek kalau di universitas kalian tuh ada atau enggak. Nah, ini juga ada yang baru namanya Shenzhen Scholarship. Ini baru diadain tahun ini, dimulai kira-kira di Februari atau Maret. Itu juga sebenarnya kalian nggak perlu cari sendiri sih kalau misalnya di CUHK akan di-send email atau gimana. Jadi kalian tetap buka-buka email aja. Nah, kalau di universitas lain ini juga
jadi tambahan informasi aja ya. Maksudnya kita juga nggak tahu universitas kalian ada scholarship itu atau enggak, jadi boleh dicari-cari, boleh tanya ke gurunya. Nah, kalau untuk satu China itu ada namanya China Government Scholarship, itu CGS, itu yang paling terkenal. Mungkin teman-teman kalian banyak juga yang dapat. Banyak juga yang dapat. Nah, kalau untuk CGS itu dikasihnya banyak, tapi terbatas untuk beberapa universitas kayak CUHK itu nggak terdaftar CGS, jadi kita nggak bisa daftar. Nah, untuk yang sekolah lain mungkin bisa cari tahu. Udah, ya udah, oke. Kita next. Ada lagi nggak? Kalau lagi part time, oke. Kalau lagi libur gitu, part time di kampus masih jalan atau enggak? Beberapa tergantung sih, kalau kayak COVID gini semuanya tutup dan close. Tapi untuk international admission tuh masih jalan. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke international admission kayak seminar-seminar gini tuh juga dibayar gitu. Terus kalau misalnya lagi libur biasa sih jalan-jalan, beberapa jalan ya. Part time ya masih jalan. Kemarin kan untuk yang semester kemarin gue kan agak semesternya kan kepotong gitu. Gue ada yang kerja di Indo itu masih jalan juga. Tapi ya mungkin karena mereka juga dari pihak kampusnya, mereka kan juga kaget tuh pasti ada COVID gini kan. Jadi sistem kerjanya, peraturan-peraturannya, gimana pembayaran dan lain-lain itu pasti masih disusun lagi sama mereka. Jadi kita juga belum tahu pasti gimana, tapi kita bakal kabarin kalau kalian mau tahu. Tadi kayak ada yang tenggelam. Nggak ada yang tenggelam. Ya, cara gabung PPT Senja untuk freshman gimana, Kak? Itu yang khawatir. Kita akan buka itu ya, pendaftaran ya. Mungkin dalam waktu yang dekat ini. Nah, jadi kalian kalau mau info-info terbaru tentang PPT Senja bisa follow juga Instagram kita @pptsenchen ya kalau nggak salah, dan juga nanti mungkin kita akan nge-add ke grup PPT Senchen apa gitu, kalian bisa update info dari sana juga. Itu doang sih harusnya. Terus ada lagi? Sebenarnya menurut gue kayak kalian udah belajar di Shenzhen, kalian tuh udah bagian dari PPT Shenzhen, tapi yang tadi kami maksud buka pendaftaran itu pendaftaran untuk badan kepengurusannya. Oke. Terus bagaimana apply scholarship tadi ada kelewatan cara gabung libur semester. Kalau untuk libur semester, aduh HP jauh. Kalau untuk libur semester itu kita dimulai, ini harusnya sedikit banyak sama universitas lain. Hampir bisa dibilang hampir semua universitas di China hampir sama sebenarnya sistemnya. Kita mulai di Januari, bener gak sih? Kita sekarang bulan apa? Oh, kita mulai di bulan September. September itu ada satu semester sampai di bulan Desember akhir ya. Deket-deket Natal gitu itu udah selesai. Terus abis itu libur. Oh, ini juga satu perbedaan. Di China itu nggak mengenal libur internasional sebenarnya. Jadi libur Natal, libur tahun baru itu sebenarnya nggak ada libur. Cuman karena CUHK itu yayasannya ikut yang Hong Kong, jadi kita tetap libur. Tapi kalau untuk universitas lain itu nggak libur. Nah, abis itu libur Chinese itu apa ya namanya? Libur Chinese New Year itu libur Chinese New Year, libur Xinjia itu panjang banget kalau di China kita 3 minggu ya. Benar gak sih? Sekitar 3 minggu liburnya. Nah, setelah libur Chinese itu ya kita mulai semester baru ya biasanya. Abis Desember. Jadi itu sebenarnya abis libur akhir semester semester Desember berarti ya, itu ada libur 2 minggu, anggapnya itu kayak winter break-nya. Habis itu dari kalau CHK juga biasa ada habis itu masuk sekolah 2 minggu lagi, habis itu baru libur Chinese New Year gitu. Jadi ada gap-nya di tengah-tengah, kita harus masuk ke sekolah. Gua mau ngerangkum jawabannya aja. Jadi umumnya universitas-universitas di Cina tuh liburnya sama. Jadi mereka kan nggak kenal Christmas sama New Year. Jadi cuman Xinjia. Xinjia itu kalau universitas di China pada umumnya awal Januari kalian udah libur. Nah, sedangkan untuk CUHK kita agak terlambat karena kita kan ada libur Christmas dan New Year. Jadi kita liburnya agak pendek untuk Xinjianya, lebih pendek daripada universitas-universitas lain. Itu aja sih. Terus mau lanjut? Ada yang mau tambah? Lanjut pertanyaan. Oke. Pelajaran sama ulangan. Kalau di Mau jawab? Kalau di CHK pelajaran sama ulangannya bagaimana?
Sebenarnya pelajarannya kalau ulangannya sih sama sih ya kayak kuliah lain sih ya, formatnya ya kita harus kumpul di satu hall besar kalau pelajarannya yang muridnya banyak, terus ujiannya offline kalau dulu. Kalau sekarang ini mungkin ada beberapa pelajaran yang ujiannya online. Kalau buat murid internasional harus online sih. Kalau pelajarannya sih, eee, oke lah, maksudnya nggak soalnya susah juga dijelasin gimana ya pelajarannya gitu ya. Kalau buat perbandingan, kalau yang dari gua tahu gitu ya, contoh maths-nya gitu lumayan susah, lumayan challenging, tapi still doable, asal kita belajar aja yang rajin. Eh, selama ini tuh banyak yang bilang pelajaran di China kan lebih susah. Sebenarnya menurut gue lebih karena cara belajar kita di Indonesia dan di China beda. Maksudnya cara kita kan kalau di Indonesia sering banget tuh yang kayak ngeles atau nggak misalnya ada ulangan mat yang kita lakuin tuh kerjain latihan tuh banyak-banyak sampai kayak terus hoki-hokian aja siapa tahu ntar ulangannya sama gitu soalnya cuma diganti angka. Nah kalau di sana benar-benar harus ngerti konsepnya gimana gurunya tuh maksudnya gurunya tuh apa baca textbook baca PPT. Nah setelah maksudnya harus ngerti konsepnya bukan cuman latihan soal itu baru bisa ngerjain ulangannya. Udah sih kalau misalnya buat pelajaran lainnya sebenarnya sama-sama aja. Nah kalau untuk di COHK terutama kalau misalnya di tempat lain nggak tahu. Pelajarannya itu kan tahun pertama kita bukan foundation, ibaratnya kayak kita ngulang pelajaran SMA. Udah pasti kita akan lebih susah adapt sama pelajarannya karena mereka kan ikutin kurikulumnya China. Mau nggak mau pasti ada kurikulum China-nya gitu. Jadi akan sedikit lebih susah. Tapi ketika nanti kita udah masuk ke major masing-masing dan udah belajarnya something yang kita interest, something yang kita passionate about, udah pasti lebih gampang lagi karena semuanya balik ke skill masing-masing. Oke, next ya. Sesibuk apa pelajar internasional di COHK? Apakah pelajaran udah. Sesibuk apa pelajar internasional? Sesibuk apa? Tergantung lu mau nyibukin diri atau enggak. Betul, ada yang nggak datang kelas tiap hari juga pasti. Ada, itu kuliah nak. Oh, gini. Kalau misalnya untuk grade itu sebenarnya untuk kalian fail itu tuh susah banget gitu. Sekedar kalian ngerjain PR, submit PR, terus abis itu datang ke kelas, itu sebenarnya kalian udah nggak mungkin fail. Tapi sangat mungkin kalau kalian dapet C gitu, C minus misalnya. Jadi kalau misalnya kalian tetap datang bikin PR tapi jeblok banget, itu tuh kalian biasanya dapet C minus, tapi gak fail. Nah, kalau misalnya untuk dapet B, itu tuh sekedar rata-rata. COHK itu kita curfew sistemnya. Bell curve jam malam. Maaf guys, sudah lama nggak kuliah. Kalau bell curve itu apa ya namanya? Kalian dapat 40 pun bisa dapat A kalau kalian nilai paling tinggi di kelas gitu. Jadi sesuai rata-rata kelas. Nah, itu mungkin berbeda sama kampus lain. Nah, karena itu jadi ya balik lagi nggak bisa bilang grade-nya sesusah apa karena kan balik lagi ke angkatan kalian, balik ke pelajarannya gitu. Yang penting kalian semangat belajar aja ya. Kalau tentang masalah ini gue pengen nambah dikit sih ya. Sesibuk apa soalnya sebagai pelajar kan bukan cuma belajar sebenarnya kan kita juga organisasi gini-gini kan. Dan dalam kampus tuh juga banyak organisasi masing-masing. Contoh kayak International Student Association atau Student Council mereka. Nah, kalau kalian ikut itu pasti lebih sibuk. Cuman dari pengalaman gue worth it. Soalnya kalian dapat pengalaman cara kerja sebagai grup gitu rame-rame, cara kerja sama gitu-gitu. Jadi ya baik lagi kaliannya sih. Terus habis itu banyak kita juga sering ngadain acara bareng gak sih, olahraga bareng lah, sore-sore main badminton lah, main futsal lah. Jadi ya sibuk enggaknya balik ke masing-masing. Bagi waktu yang pinter aja. Kalau saran gue, kayak waktu senang-senang sama waktu belajarnya seimbang aja yang penting. Mungkin nextnya ke Google Form dulu kali. Oke. Udah didiemin Google Form. Udah selesai? sih. Mirip-mirip semua. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa tuh? Kalau mau masuk. Kalau mau masuk COHK itu dibuka di bulan Oktober sampai 15 Mei. Sorry. Pertanyaannya itu kalau mau masuk ke COHK tahun depan bisa mulai daftarnya kapan terlebih
kalau mau daftar beasiswa. Nah, sekali lagi kan kalau tadi kita udah bilang daftar beasiswa admissions ini tuh waktu kalian daftar buat uninya itu kalian udah langsung considered buat beasiswa admission. Nah, untuk tanggal pendaftarannya mungkin Santi. Dibuka di bulan Oktober, terus nanti akan ditutup di bulan 15 Mei. Tapi kalau misalnya mau daftar beasiswa, daftarnya cepetan. Jadi mulai dibuka langsung daftar aja kalau misalnya udah full datanya. Karena katanya admission office-nya, kalau misalnya daftar awal, lebih gampang dapat beasiswa gitu. Oke, next ya. COHK kan ngadain pre-med course. Apa emang ada gap matematika yang jauh antara Indo dan China? Ini kayak yang tadi kita bilang, karena mereka udah terbiasa dari SD, dari kecil tuh belajarnya diajarin konsepnya gitu. Diajarin konsep matnya. Jadi tuh, misalnya gini deh, kalau misalnya gue tanya lu sekarang, emang lu inget pelajaran SD mat? Maksudnya kayak, jangan SD deh terlalu gampang. Misalnya kayak logaritma, udah lupa langsung gitu loh. Kayak abis ulangan tuh langsung lupa, ya gak? Sebenarnya yang math session ini tuh lebih ke nge-review bahan-bahan SMA sih. Jadi mungkin kalau kalian yang kan kadang ada gap kan dari kalian selesai UN ke mulai kuliah kan ada gap berapa bulan tuh. Mungkin kalau kalian pas saat itu main-main doang, ikut math course-nya bisa lumayan berguna. Soalnya honestly pelajaran maths yang itu kan seperti yang kita ngomong kan agak berbeda ya. Jadi kalian butuh basics-nya itu untuk memahami hal-hal yang diajaran di kelas math semester 1 gitu. Lanjut aja ya. Terus ini masih berhubungan sih math pre-sessionnya itu ada pengaruh ke nilai enggak. Kalau itu menurut gua itu yang tahu cuman profesor-profesornya ya. Kalau selama ini gua ngerasa sih nggak ada, tapi menurut gua lu tetap berusaha sebaik mungkin karena mungkin profesor-profesornya kan ngelihat ke situ bisa juga. Jadi mungkin kalau ada mereka harus mempertimbangkan sesuatu mereka bisa lihat itu. Mungkin kalau hal yang lebih teknisnya sebenarnya kayaknya yang dia maksud itu masuk ke GPA atau enggak sih ya. Kalau itu udah pasti enggak. Jadi math pre-session ini hanya tambahan untuk murid-murid internasional yang kalau butuh aja gitu sebenarnya. Jadi nggak bakal kehitung ke GPA kalian. Jadi kita lanjut lah ya. Tapi itu based on angkatan kita ya. Gak tahu kalau tiba-tiba angkatan mereka dimasukin. Nah iya, jadi dari pengalaman kita tuh beberapa tahun yang lalu, beberapa angkatan ini tuh math ini nggak pernah masuk. Jadi kalau kalian mau untuk konfirmasi bisa tanya lagi ke kantor International Admissions-nya. Oke, kita lanjut ya. Apakah CUHK akan bantu ngajarin untuk jawab interview postgraduate yang ingin cari pekerjaan? Mungkin kalian ada info tentang ini? Kalau misalnya dari COHK sendiri itu sangat-sangat mendukung career dan postgraduate sebenarnya. Jadi sering banget ada seminar yang diadain misalnya cara interview kerjaan, cara interview postgraduate, cara bikin CV, cara kalian ngelanjutin postgraduate mau kemana itu sebenarnya kayak guru BK di sini tuh ada gitu sebenarnya di sana. Tapi balik lagi itu kalian harus daftar sendiri, register sendiri. Maksudnya nggak ada yang diwajibin. Oh ini minggu ini lu harus datang ke ruang BK, kita konsultasi, itu tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, ya kalian daftar sendiri, kalian belajar sendiri. Itu juga ada one-on-one session-nya, jadi kalian bisa daftar, dan itu dibuka setiap hari, ada kantor khususnya gitu, untuk career dan postgraduate, jadi tenang aja. Cara orang tua kirim uang jajan gimana? Setahu saya bisa pakai BOC, tapi di kota saya nggak ada, jadi bagaimana? Nah, kalau kirim uang itu sebenarnya bisa dibilang BOC di Indonesia dan BOC China tuh cuman sama nama tapi beda yayasan. Jadi, kalaupun kalian transfer uang masih ada sedikit, ongkosnya, sedikit charge-nya. Nah, tapi itu emang udah paling mudah sih kalau misalnya untuk transfer uang. Nah, kalau misalnya kalian pakai money changer gitu-gitu, itu juga bisa dan rate-nya juga sebenarnya lumayan oke. Tinggal nunggu rate-nya yang oke aja, kalian nge-google dulu, biasa beda 200-300 perak gitu. Terus kalau misalnya kalian langsung kirim banyak, misalnya langsung kirim 10.000 RMB, itu otomatis akan jauh lebih ringan charge-nya. Jadi, atau kalau kalian pakai agent, itu kalian juga bisa transfer lewat agent dan biasa mereka jauh lebih enak lagi rate-nya. Masalah uang jalan gini sih menurut gue cara paling simpel itu pakai debit
Indo sih ya, kita bawa kartu debit kita ke sono dan kita tarik duit di ATM. Dan dari pengalaman gue tuh biasanya gitu kursnya nggak gitu tinggi dan hanya kena biaya admin sekitar 25.000 kalau nggak salah. Itu BCA. Oh itu BCA ya? BCA 25. BCA 25.000 gitu. Jadi itu cara gampang, atau juga yang dari agent juga bisa, atau yang dari Bank of China juga bisa ya. Nah, yang kita tahu sih itu doang sih harusnya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Makanan di Shenzhen gimana? Oke. Apakah banyak seperti rumor yang Rumor makanan Shenzhen gimana ya? Makanan Shenzhen bisa karena Shenzhen itu kota baru, kota yang lagi berkembang dan banyak orang dari berbagai provinsi atau berbagai negara tuh ke Shenzhen buat kerja. Jadi itu mungkin ada influence dari sono. Jadi itu makanan Shenzhen itu beragam macam lah. Jadi dan jujur ada beberapa yang enak, banyak sih yang enak sebenarnya. Jadi kalian jangan takut lah kalau kayak gitu. Kalau rumor ini gue juga kurang ngerti rumornya apa, tapi enak sih harusnya. Enak. Kalau untuk kantin kampus sendiri itu selain murah enak juga menurut gua. Dan kalau kalian keluar kampus itu banyak banget kayak Shenzhen tuh apa ya? Kayak belum ada makanan khasnya. Jadi kayak cukup diverse, cukup beragam. Di luar itu ada makanan Vietnam, makanan Korea itu banyak banget. Dan ada McD. Jadi jangan takut, guys. Ada McD. Oh, gue juga mau nambah dikit sih, ini lebih ke harganya ya. Kayak yang gue perhatiin tuh, kalau makanan internasional di Shenzhen ya, atau mungkin di Cina secara general tuh, biasa lebih mahal daripada makanan Cina yang mereka. Jadi tuh McD di Cina tuh biasa lebih mahal atau gimana, dan juga mungkin makanan BBQ Korea gitu pasti lebih mahal. Dan kalau kita makan di restoran yang serve-nya Chinese food, itu lebih murah dan porsinya tuh setahu gue lebih gede-gede gitu. Jadi boleh dicoba guys. Udah jauh-jauh ke Cina harus coba makanan Cina. Ada tambahan? Sama ini juga sih, beda di daerahnya juga. Kalau misalnya kita kan kalau COHK itu di daerah Longgang yang bisa dibilang apa ya, nggak lumayan pedalaman sih, kayak bukan downtown-nya gitu. Iya, lagi develop. Nah, jadi itu harga makanan kita bisa dibilang lebih murah daripada di downtown. Tapi kalau misalnya kayak makanan yang apa ya, kalau misalnya Shenzhen kan kehitung Guangdong. Guangdong tuh lebih ke dimsum gitu-gitu yang kayak makanan Hong Kong. Jadi seharusnya sih oke-oke aja, apalagi sama lidah kita kan sama-sama lidah orang timur, jadi harusnya oke. Kalau di COHK, oke sorry ya, lanjut. Kalau di COHK 4 tahun pasti lulus atau bisa molor. Terus ada semacam skripsi atau tidak. Kalau di COHK itu kan kita udah dikasih ininya nih, study plan-nya kayak dalam 4 tahun tuh setiap semester tuh ambil kelas apa aja misalnya. Nah, kalau misalnya kalian sesuai plan-nya, otomatis 4 tahun udah pasti lulus gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kalian ada ngambil gap atau enggak, tiba-tiba kalian fail atau gimana, ya bisa molor pasti. Nah, kalau di COHK sendiri itu nggak ada skripsi. Jadi kita lulus based on credit doang. Apa kalian taunya ada skripsi? Enggak, kita nggak ada skripsi. Oh, mungkin jurusan tertentu. Kita ada ya? Ada. Jurusan mereka ada. Seperti yang kalian tahu, maksudnya contoh kalau COAK gitu kan kuliahnya masih baru ya, jadi kadang tuh mereka sering ada perubahan kurikulum, dan setahu gue tuh skripsi tergantung jurusan sih ya. Dan yang setahu gue itu jurusan gue sama Reinhard ini, New Energy Science itu ada, maksudnya kayak fourth year research gitu, jadi itu semacam skripsi juga sih harusnya. Kalau misalnya tambahan untuk Shenzhen University dan lain-lain itu tetap ada itu tetap ada skripsi juga. Jadi ya dicek lagi lah, ntar bisa jadi angkatan kalian juga berubah. Mau tambahin? Pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah kantin kampus buka sampai malam? Nah, kalau di kampus kita itu kantinnya based on makan. Jadi sarapan tuh buka, terus nanti ada break, terus nanti lunch buka, terus nanti break lagi, terus dinner ntar buka gitu. Terus ada juga beberapa kantin yang buka pas midnight snack gitu, kayak jam 10 tuh dia baru buka. Nah, tapi kita pun keluar kampus juga banyak banget makanannya atau kalau misalnya kalian tiba-tiba lapar di jam kantin gak buka, itu tinggal waimai juga gampang. Nah, kalau di daerah Senta gitu-gitu, itu tuh di dalam kampusnya ada kayak Subway, ada McD, jadi udah santai aja. Lanjut, ada yang mau nambahin? Oke.
apakah kalian udah nggak ada lagi? Nanti kita ke Google Form lagi. Nanti sama tips belajar. Atau ya tips belajar. Ada yang nanya juga sih berhubungan dengan bahasa Mandarin ya. Ada yang minta tips belajar Mandarin saat di Shenzhen. Kalau dari gue pribadi tadi kayak nggak temenan sama orang Indo boleh, cuma maksudnya kalau bisa bertemanan dengan orang lokalnya lebih bagus lagi, yaitu pasti salah satu kalian bisa improve bahasa Mandarin kalian. Dan yang gue sebutin tadi juga pas jalan-jalan tuh make sure kalian punya dictionary atau translating program gitu selalu standby gitu anggapannya. Jadi kalian sambil lihat-lihat, sambil translate, sambil belajar itu apa artinya, itu lama-lama pasti nyangkut di otak. Ada lagi kalian? Kayak tadi gue juga udah sempat sharing kan, kayak yang ngobrol-ngobrol dengan staff di kampus, ngobrol-ngobrol dengan orang sekitar, bahkan sekedar nanya jalan. Coba kayak misalnya nanya jalan, misalnya kalian nggak tahu jalan, coba aja tanya, daripada kayak kalau pakai maps kan kayak ya gitu-gitu aja. Kalau lu nanya kan bisa berkembang juga. Ya sebisa mungkin berkomunikasi, explore. Ya gitu sih. Kalian ya gue yakin kalian ngerti lah. Apa nih? Kita lanjut ya. Itu Ada lagi? toilet. Tips belajar Mandarin. Oh, toilet. Di cuk toilet gitu di Lucuk. Oh, di CUHK toilet gitu di luar atau di dalam? Ada kitchennya gitu nggak? Oke, kalau di CUHK toilet itu kita sharing per lantai ada satu. Jadi toilet dia Iya, iya maksudnya jadi dia di satu lantai ada satu toilet di mana kayak itu toilet yang besar, terus kayak kita bareng-bareng makainya. Maksudnya maksudnya kalau mandi pasti ada bilik-biliknya banyak gitu. Enggak ya gitulah, ngertilah. Pokoknya kayak toilet mall gitulah istilahnya, toilet mall gitu. Terus ada kitchen atau enggak? Ya, setiap lantai ada satu kitchen, tapi buat sharing sama-sama gitu. Tapi gue nggak pernah bermasalah sih sama toiletnya. Maksudnya kayak nggak pernah ngantri yang gimana gitu. Pasti oke. Enggak ya, cukup itu kok, memadai. Kalau gitu kita lanjut ke pelajaran COK ada untuk kita harus ada compulsory untuk ambil kelas olahraga 2 semester. Dan ditambah dari itu, setahu gue mulai dari angkatan tahun lalu ya, kita ada wajib ikut semacam physical evaluation. Jadi kayak, physical evaluation ini kita harus pull up, harus long jump, harus sprint, harus lari 1 kilometer. Jadi heads up aja buat kalian yang bakal masuk tahun ini, soalnya kalian juga akan berlaku. Dan physical test ini setiap tahun. Iya, gitu sih. Ya. Setiap tahun ambil. Dan bukan yang buat nakutin atau gimana, tapi ini sangat penting soalnya akan mempengaruhi kalian dapat bachelor's atau enggak. Jadi mungkin bisa diperhatiin. Jadi kalian bisa mulai persiapan dari sekarang gitu. Dan nambahin lagi, mungkin lebih fokus ke ada pelajaran olahraga atau enggaknya. Kan tadi udah dijelasin, kita wajib ambil pelajaran olahraga tuh 2 semester. Tapi kalau kalian mau ambil lagi di luar 2 semester ini, itu boleh. Dan pilihan pelajaran olahraganya juga cukup beragam dan menarik menurut gua. Ada tambahan? Ini juga kemarin lumayan banyak yang nanya, kalian perlu physical check ke rumah sakit gitu loh. Karena untuk beberapa negara kan butuh tuh. Nah kalau untuk ke China sebenarnya kalian nggak perlu ngelakuin, untuk COHK, aku nggak tahu uni lain. Untuk COHK itu kalian nggak perlu physical check di Indo, tapi kalian nanti akan diantar, pokoknya akan diurus pas kalian udah nyampe di COHK-nya, itu baru kalian physical check di rumah sakit gitu. Tapi butuh banget heads up kalau misalnya kalian emang ada penyakit atau something yang emang perlu tahu, itu boleh langsung di email dikasih tahu ke admissionnya gitu supaya nggak ada masalah. Setahu gue physical check ini tuh untuk ketentuan bikin visa kalau nggak salah ya. Oh iya. Iya, jadi untuk tambahan untuk murid-murid yang mau masuk ke uni lain selain COHK, kemungkinan besar kalian juga perlu physical check ini. Dan untuk arrangementsnya gitu, mungkin kalian bisa cek dengan kuliah masing-masing sih. Itu sih harusnya dari aku. Next question lah ya. Apa di COK dosennya orang luar atau orang Cina? Campuran sih sebenarnya. Itu juga tergantung jurusan apa yang kalian ambil. Jadi
campur, dan kalau hoki-hokian kalian bisa dapat yang dari luar atau dari Cina. Jadi tapi semuanya dosennya bagus-bagus, ngajarnya lumayan jelas kok, jadi jangan takut. Ada yang tambah? Enggak, cukup. Oh, Oh, sorry. Even yang kalau dosen China itu biasanya mereka juga udah ambil PhD-nya atau masternya itu di luar, jadi Inggrisnya tuh udah tenang aja gitu. Tapi masalahnya, bukan masalahnya, tapi of course akan tetap ada beberapa dosen yang emang apa ya, nggak disukain gitu sama orang international student. Nah kalau kayak gitu sebenarnya santai aja karena buat masing-masing pelajaran dosennya juga pasti banyak. Misalnya untuk pelajaran matematika dosennya bisa ada 4. Nah itu nanti kita akan misalnya di grup atau pas lagi momen-momen mau ngambil kelas itu udah pasti berisik kayak, "Oh ambil yang ini aja, ini yang enak." Nah kayak gitu yang itu aja. Nah terus ini juga banyak yang nanya kemarin untuk jadwal. Kalau jadwal itu kita tetap boleh, kita tuh atur sendiri. Jadi kita bisa pilih mau ambil kelas yang jam berapa, mau ambil misalnya Jumat kita mau kosongin karena mau intern itu tuh bisa diatur sendiri. Cuman kalau misalnya emang mau cari dosen yang enak ya kita yang harus ngikutin jadwalnya. Next ya. Oh, ada. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, jadi kita nerima sekitar 1-2 pertanyaan lagi ya. Selain dari yang sudah ditulis di itu, kita nerima 1-2 lagi. Jadi kita lanjut dulu. Pertanyaan berikutnya, dorm paling bagus di CHUAK. Semua plus minus sih. Semua plus minus sih. Semua kita nggak milih pihak. Jadi itu semua dorm di CHUAK bersih, bagus dan baru, dan mungkin setiap kamar desainnya, setiap college desainnya pasti beda-beda, tapi everything good. Dan sebenarnya kalau di kuliah lain, sorry, tapi kayak kita kurang ngerti dormnya gimana. Tapi harusnya juga mereka juga take care of the dorms gitu. Jadi yang takut juga. Rata-rata kuliah di China dari yang gue dengar mereka kan benar-benar lagi narik murid internasional dan mereka memperlakukan murid internasional tuh dengan sangat baik. Jadi jangan takut. Dan dorm itu informasi aja kalian nggak bisa milih kalian mau di dorm mana. Jadi itu semua ditentuin oleh kampus. Tapi jangan takut karena semuanya bagus. Oke. Gua terus apakah ada pelajaran olahraganya ada catur nggak? Ada catur nggak? Nggak ada. Untuk apakah pelajaran olahraganya ada catur atau tidak? Untuk sementara ini belum ada. Tapi mereka gimana ya? Kayak dari semester 1 ke semester 2 tuh ada buka kelas baru. Jadi ada kemungkinan bisa buka catur juga. Tenang aja. Tapi banyak banget sih pilihannya, ada golf, ada wall climbing, ada basket, futsal, nggak ada futsal. Apa sepak bola? Futsal. Serius ada futsal? Ada soccer, ada basket, badminton, pokoknya. Iya ada cheerleading, renang, pokoknya santai lah. Banyak. Serius ada MMA? Oke. Terus sistem kasur. Oh, sistem kasurnya susun gitu. Apa Harmoni Aceh paling bagus? Oh, apakah di CUHK bisa les sama dosennya? Ini kalau di CUHK itu dosen itu nggak boleh ngeles one to one sama murid. Jadi nggak boleh ngeles langsung sama profesor yang bersangkutan. Kalau misalnya ngeles sebenarnya kita nggak ada ngeles gak sih? Oh, oke. Jadi kalau kita ada tutorial class. Jadi pertama untuk beberapa kelas itu juga ada tutorial class. Jadi itu pun diajar sama teaching assistant. Kita ada yang namanya teaching assistant. Nah, mereka pun punya office hour sendiri. Jadi kalau kita punya pertanyaan, datang aja. Ibarat kayak guru ngeles. Selain itu juga sebenarnya ini bukan les sih, tapi kayak dosen-dosen teaching assistant gitu ada namanya office hour gitu. Jadi kita bisa ke kantornya mereka, kalau kita ada pertanyaan tambahan kita bisa nanya mereka. Dan ini sebenarnya bukan hitungannya ngeles sih. Jadi kalau ada pertanyaan kita bisa langsung approach mereka gitu. Jadi kalau buat kalian yang mungkin pas kelas nggak gitu dengerin, tapi harus dengerin ya. Tapi kalau nggak gitu paham, boleh review lagi sama dosennya one to one gitu. Dan ya mereka ada sisa waktu buat kita ke office mereka. Boleh. By the way guys, PPIT Sencen juga biasa buka kelas gitu kalau misalnya mau UTS atau UAS. UTS atau final tuh kita biasa ada kelas juga buat ngebantu kalian. Jadi santai lah kalau orang Indo, kalau kesusahan biasa kesusahan bareng. Belajar bareng.
Oke, ini udah ya? Atau ada lagi nih? Udah, itu sisanya debat-debat teman-teman kita yang sangat keren ya. Udah, oke, ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Halo. Sistem kasur. Sistem kasur kenapa? Itu tadi ada yang nanya. Sistem kasurnya di COHK itu gimana? Susun atau enggak? Nah, kalau di COHK sendiri itu sebenarnya dari dorm, masing-masing dormnya aja tuh ada beberapa yang beda. Ada yang susun atas bawah, ada yang semuanya di atas, di bawahnya buat meja belajar. Udah sih, tapi mostly sama sih. Mostly bentukannya sama. Kalau misalnya kalian murid-murid COHK mau lihat tuh kita udah ada virtual map-nya. Kalian bisa buka di website, itu kalian bisa ngeliat satu kampus tuh kayak gimana. Kalau itu kan susunan kasur ya. Kalau gue pengen ngebahas juga susunan rumitnya sih. Dan biasa tuh COK suka menyusunnya tuh satu kamar dari beda-beda provinsi atau dari beda-beda negara gitu. Jadi kita pasti ada rumit orang Cina, dan mungkin kalau hoki ada juga rumit orang internasional. Kalau hoki dapat orang Indo, kalau enggak ya itu. Tapi kalau yang agak sial juga bisa sendiri orang Indo, sisanya orang Cina juga nggak sial juga lah. Itu kesempatan buat kalian belajar Mandarin gitu. Terpaksa belajar Mandarin kan jadinya.